Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Dalam video kali ini, saya akan membahas case-based learning mengenai salmonella pada daging ayam. Ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Baiknya Maulin dengan NIM 2409511118 dari kelas C. Baik, pertama kita masuk ke latar belakang. Daging ayam merupakan salah satu sumber protein hewani yang paling banyak dikonsumsi masyarakat karena harganya yang terjangkau dan mudah diperoleh, terutama di pasar tradisional. Namun, daging ayam memiliki kadar air dan protein yang tinggi sehingga sangat rentan terhadap kontaminasi mikroorganisme patogen. Salah satunya adalah Salmonella sp. Bakteri ini dikenal sebagai penyebab utama penyakit bawaan makanan atau foodborne disease yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia. Nah, kondisi penjualan daging ayam di pasar tradisional yang umumnya dilakukan secara terbuka, tanpa pengendalian suhu, serta dengan penerapan higien dan sanitasi yang kurang optimal, tentu saja dapat meningkatkan resiko terjadinya pencemaran bakteri. Nah, oleh karena itu, keberadaan Salmonella sp pada daging ayam menjadi perhatian penting dalam upaya menjaga keamanan pangan dan melindungi kesehatan masyarakat. Permasalahan utama yang diangkat dalam kasus ini adalah masih ditemukannya cemaran Salmonella sp pada daging ayam yang dijual di pasar tradisional Surabaya Timur. Kondisi penjualan yang dilakukan secara terbuka, tanpa pengendalian suhu, serta keterbatasan fasilitas sanitasi dan kebersihan lingkungan pasar tentu saja berpotensi untuk meningkatkan resiko kontaminasi bakteri. Selain itu juga, perilaku higien pedagang yang belum optimal turut memperbesar peluang terjadinya pencemaran pada produk pangan asal hewan. Selanjutnya adalah kita masuk ke pembahasan. Oke, jadi Salmonella sp merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk batang yang bersifat patogen dan menjadi salah satu penyebab utama penyakit bawaan makanan. Bakteri ini umumnya ditemukan pada saluran pencernaan hewan termasuk unggas dan dapat mencemari daging ayam selama proses pemotongan, penanganan, maupun penjualan. Dalam kasus ini, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat sampel daging ayam yang terkontaminasi Salmonella sp, yang menandakan adanya celah dalam penerapan higien dan sanitasi di pasar tradisional. Paparan daging ayam pada suhu ruang, penggunaan peralatan yang tidak higienis, serta kontak langsung dengan lingkungan sekitar memungkinkan bakteri bertahan dan berkembang. Meskipun persentase temuan relatif rendah, namun keberadaan Salmonella sp tetap tidak dapat ditoleransi karena daging ayam seharusnya bebas dari bakteri tersebut sesuai dengan standar keamanan pangan. Nah, untuk penularannya sendiri, Salmonella sp dapat menular kepada manusia terutama melalui konsumsi daging ayam yang terkontaminasi dan tidak dimasak dengan sempurna. Selain itu juga penularan ini dapat terjadi melalui kontaminasi silang, baik dari peralatan, tangan pedagang maupun bahan pangan lain yang bersentuhan langsung dengan daging ayam tersebut. Lingkungan pasar yang kurang bersih juga turut mendukung penyebaran bakteri tersebut. Selanjutnya adalah gejala. Nah, infeksi Salmonella pada manusia umumnya menimbulkan gejala berupa diare, nyeri, atau kram perut, mual, muntah, dan juga demam. Nah, gejala ini biasanya muncul dalam waktu beberapa jam hingga beberapa hari setelah mengonsumsi makanan yang terkontaminasi. Pada kelompok yang rentan seperti anak-anak, lansia, ataupun individu dengan daya tahan tubuh yang rendah, infeksi dapat berlangsung lebih berat. Selanjutnya adalah diagnosis. Diagnosis Salmonella sp dilakukan melalui pemeriksaan laboratorium dengan mengisolasi bakteri dari sampel makanan ataupun feses.
Nah, pemeriksaan akan dilakukan menggunakan media selektif, kemudian dilanjutkan dengan uji biokimia untuk memastikan identitas bakteri. Metode ini tentu saja penting untuk memastikan keberadaan Salmonella sebagai penyebab kontaminasi dan sebagai dasar dalam pengendalian keamanan pangan. Selanjutnya adalah pengendalian. Upaya pengendalian cemaran Salmonella SP perlu dilakukan melalui peningkatan higien dan juga sanitasi di pasar tradisional. Hal ini mencangkup kebersihan pedagang, peralatan, dan lingkungan sekitar tempat penjualan. Selain itu juga penerapan pengendalian suhu, penyediaan air bersih, serta edukasi pedagang dan konsumen mengenai keamanan pangan tentu saja menjadi langkah yang penting untuk menekan resiko kontaminasi. Selanjutnya adalah dampak. Nah, dari keberadaan Salmonella SP pada daging ayam, itu tentu saja dapat berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, terutama meningkatnya resiko penyakit bawaan makanan. Selain dampak kesehatan kontaminasi, tentu saja juga berpotensi menurunkan kepercayaan konsumen terhadap produk pasar tradisional dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi pedagang serta beban tambahan bagi sistem pelayanan kesehatan. Nah, solusi yang dapat diterapkan meliputi pengawasan rutin terhadap keamanan pangan, penegakan standar mutu dan keamanan daging ayam, serta peningkatan fasilitas sanitasi di pasar tradisional. Pelatihan dan penyuluhan bagi pedagang mengenai higien dan penanganan daging yang aman juga menjadi langkah strategis dalam mencegah terjadinya cemaran bakteri. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, berdasarkan kasus yang dikaji, masih terdapat resiko cemaran dari Salmonella SP pada daging ayam di pasar tradisional Surabaya Timur. Meskipun tingkat kontaminasinya tidak tinggi, namun temuan ini tetap menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap aspek higien, sanitasi, dan juga pengendalian keamanan pangan. Upaya terpadu antara pedagang, konsumen, dan juga pihak terkait sangat diperlukan untuk menjamin keamanan daging ayam dan melindungi kesehatan masyarakat. Sekian video kali ini. Terima kasih.